Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema keempat berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku pembelajaran keempat. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca cerita, siswa dapat memahami unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca cerita, siswa dapat memahami cara menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Anak-anakku sekalian, apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang dokter ketika besar nanti? Ya, alhamdulillah. Jadi, ketika kalian memiliki cita-cita menjadi seorang dokter, maka ada sikap yang perlu kalian harus miliki. Jadi, seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati atau tidak sombong, dan bekerja dengan sepenuh hati atau ikhlas. Jadi kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita membaca teks berikut. Silahkan kalian buka buku tematik. Kemudian bacalah teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran. Dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kemudian kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan yang sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya, bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah.
Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membaca teks tadi, mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? Yaitu Dr. Rana membuka praktik di Balai Kesehatan Desa, dan warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sampah. Mengapa Dr. Rana melakukan hal itu? Ya, karena menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Ya, jadi dampaknya atau akibatnya yaitu warga menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak dalam mengelola sampah. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, di sini Ustazah sudah sediakan sikap dari Dr. Rana dan pendapat tentang sikap Dr. Rana. Yang pertama, sikap dari Dr. Rana yaitu dedikasi. Jadi dedikasi di sini artinya seseorang yang mengabdi atau mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu untuk suatu tujuan. Dedikasi yang ditunjukkan Dr. Rana patut kita contoh, walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. Kemudian sikap yang kedua dari Dr. Rana yaitu tanggung jawab. Jadi Dr. Rana di sini sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Kemudian sikap yang ketiga yaitu kerendahan hati. Jadi Dr. Rana mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Dan sikap yang terakhir dari Dr. Rana yaitu suka menolong. Dr. Rana mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal baik yang bisa aku contoh dari Dr. Rana. Nah, di sini sikap yang bisa kita contoh dari Dr. Rana yaitu tanggung jawab, rendah hati, dan suka menolong warga. Dari Dr. Rana kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Nah, kita bisa membuat kesepakatan atau aturan di kelas dengan teman. Jadi, kita bisa membuat aturan seperti di kelas itu harus tertib, kemudian jujur, peduli, berbagi menghargai, kemudian tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, kemudian bertanggung jawab, bermain bersama, kelas menjadi bersih dan rapi, dan berusaha melakukan yang terbaik. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Jadi ketika kamu menghargai semua orang, berarti kamu sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Tidak hanya Dr. Rana yang mempunyai sikap yang baik, Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada Ustazah atau boleh juga langsung bertanya kepada kedua orang tuanya. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.